morning, selamat pagi saudara semua yang ada di sini maupun yang ada di online. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sama mengundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri, yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur. We just want to worship Him, we just want to give thanks to Him for everything that He has done in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah.
you sit on our praises, Jesus, this morning. As we lift up our hands, as we lift up our voice, Lord, we invite you. Touch every single of us this morning, oh Father. Refresh our soul, refresh our spirits, oh Lord. Strengthen the weary, Lord Jesus. Strengthen us, oh Father, that we can stand firm in our faith in you. As we are worshiping you, Lord Jesus, you are not far from us, Lord. We know that you are here with us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You are amazing. You are wonderful. You are gracious. Your loving kindness, oh Lord Jesus. Your love, your kindness, your faithfulness, Lord, lasts forever, Lord Jesus, through generations, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, church. Let's sing more. Let's worship Him more. Let's sing of His greatness. Let all the earth rejoice. Let the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide. Remember at His voice, and trembles at His voice. How great
God. We lift our hands to you, Lord Jesus. How great is our God, and all we sing how great is our God. How great you are, Lord. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we sing how great is our God. Yes, one more time. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we sing how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Glory, glory. And always say how great is our God. Give the glory to Jesus. Give the honor to Jesus. Name above all names. Lord above all Lord. We worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you for this morning, Lord. Thank you for gathering us, Lord, in this presence, Lord. You are with us, Lord, this morning, Lord. That your presence is in this place, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord. Father, we need you, Lord. And we humble ourselves before you, Father. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for shedding your blood for us, Lord. Without you, we are nothing, Lord. We are lost without you, Lord Jesus. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord. To have the humble heart, the servant's heart, Lord Jesus. Thank you, Lord. It's better to hear your word, Lord. I pray for our Father, Lord. You equip him, Lord. Anoint him, Lord. Hide him behind the cross, Lord. That every single word that comes from his mouth is from you, Lord Jesus. Use him, Lord, and just speak through him, Lord Jesus. And Lord, we are ready to receive your word this morning, Lord. Let your word be planted in our hearts, Lord. And when we walk out from this place, we are not the same, Lord. We are more than conqueror, Father. So thank you, Lord Jesus, for everything you've done, Lord. Thank you, Father. Once again, Lord, you deserve the glory, Lord. You deserve the honor, Lord Jesus. Name above all name, and all who believe says, Amen. 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 You may be seated. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Good morning. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Haleluya, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan waktu hari Pentecost. Ya. So, is it alright if I speak in Indonesian? Or you need English? It's okay. Yeah.
Oke, but sebelumnya juga selamat pagi untuk yang tidak bisa hadir bersama-sama, yang ada di Sydney maupun yang di luar negeri yang mengikuti pada pagi hari ini. Good morning all. Yeah. So we will continue about the Pentecost. Suatu hal yang sangat menarik sekali. Yeah. It's really interested when we speak about the Holy Spirit. Yeah. So the theme, the impact of the outpouring of the Holy Spirit, yeah, part 2. Yeah. Jadi tema pagi ini saya beri judul dampak daripada pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Apa sih dampaknya? Gitu, ya. Gitu, ya. So kita lihat dulu ayatnya yang terakhir waktu itu. Kita lihat sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 2. Waktu itu ayat 45 terakhir yang kita baca bahwa tiba-tiba turunlah ya, bunyi seperti tiupan dari langit begitu keras sekali dan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang waktu itu berkumpul. Yeah, because the Pentecost and every believer gather together in Jerusalem, yeah, to celebrate the day of Pentecost, one of the great festival in Jewish culture. Jadi kemudian di sini katakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Mereka berdatangan dari seluruh penjuru tempat ya, yang ada yang berpencaran orang-orang Yahudi, ya, kita orang Parsia, ya Parsians, ya Medes, Elam, ya kita tinggal di Mesopotamia, di Yudea, Kapadokia, di Pontus, di Asia, ya di Frigia, di Pamfilia, di Mesir dan daerah Libya berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Semua ini pada ngumpul di sana. Dan mereka 120 murid itu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh itu. Ya, dan ini is the promise of God to all believer in the end of the age. Jadi pada akhir zaman aku akan curahkan Rohku, ya, dan seterusnya, ya nanti kita lihat juga ayat-ayatnya. Nah, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ini saudara, jadi berbahasa roh mereka mempermuliakan Allah. Ya. Kita kadang nggak ngerti, karena ini orang-orang yang mengerti adalah orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi orang yang tadi yang disebutkan ada dari Mesopotamia, ada yang dari Kapadosia, ada yang dari Libya, dari Arab, dari mana-mana. Dan mereka berbicara, yang mengerti ya orang-orang yang dari sana gitu. Ya. Nah, satu kali saudara, saya mungkin sudah pernah saksikan, waktu kita pelayanan di NTT, nah waktu itu, malam itu, karena sudah mendekati Natal, kalau nggak salah mungkin akhir November atau awal Desember begitu. Kemudian di hotel kita menginap itu, dia minta sama saya untuk bisa melayani karena dia setiap tahun memang merayakan hari Natal dan mengundang tetangga-tetangganya gitu dan teman-temannya gitu. Saya katakan oke, gitu. Nah, kita masih dalam ladang pelayanan di NTT waktu itu. Nah, kemudian saya kalau ke sana ada satu tokoh, yaitu tua-tuanya orang dari kota itu yang selalu ikut gitu ya. Dan saya juga selalu ajak dia gitu. Baru saja dia dipanggil Tuhan, saudara. Waduh, saya juga sedih gitu melihat dia dipanggil Tuhan juga gitu. Nah, saudara, waktu acara dimulai sudah itu, setelah saya menyampaikan firman Tuhan, kemudian tiba-tiba ini kan di sana ini majority itu orang yang tidak bukan orang karismatik gitu ya.
Jadi kebanyakan di sana kan gereja mainstream, jadi mungkin tidak begitu banyak berhubungan dengan bahasa roh dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba saudara, ya, orang itu duduk nomor 3 dari bangku depan. Dia berbahasa roh tiba-tiba. Nah, waktu berbahasa roh, ya saya nggak tahu, karena siapa yang ngerti, saya nggak ngerti. Ya. Tapi tiba-tiba dia berbahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya ini bukan bahasa Inggris yang me know you dan lain sebagainya seperti itu. Ini bahasa Inggris yang pakai grammar, saudara. Saya tahu, wih, hebat juga ini. Ini orang bisa berbahasa Inggris dan perfect Inggrisnya. Dan ini orang kampung yang uneducated. Wih, dia muliakan Tuhan dan dia sebut nama saya dan lain sebagainya, dan yang saya tahu bagaimana dia tahu nama saya juga. Gitu. Dan saya tahu ini nubuatan berarti untuk saya. Karena siapa yang ngerti di sana? Ya kan? Paling saya dengan tim yang ada. Tapi yang lain-lain nggak akan ngerti. Gitu. Orang-orang kampung ini gitu loh. Ya saya tahu lah sampai seberapa kemampuan mereka bahasa Inggris mereka gitu. Ya, tapi ini bisa berbicara seperti itu. Gitu. Dan itu meneguhkan saya yang waktu itu ada dalam pelayanan, dalam ladang misi. Saudara. Nah begitu amin selesai, yang tua-tua itu, dia orang pendidikan. Dia ngomong, Pak Yongki, percaya nggak? Saya tahu persis orang ini. Ini orang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba tadi bagaimana dia begitu bahasa Inggris bagus sekali katanya. Itu kalau tidak Tuhan tidak mungkin Pak. Dia ngomong begitu sama saya. Saya mengiyakan juga gitu. Luar biasa ini. Gitu. Nah saudara, hal-hal yang seperti itu. Satu kali ada seorang penginjil. Dia datang ke Transmigran di Sumatera Selatan. Saya banyak sekali saudara belajar, jadi saya banyak tahu juga gitu. Ini orang dari Finlandia atau pokoknya yang di utara sekali. Ya, bukan yang di bagian dekat-dekat Eropa, tapi yang sudah dekat-dekat ke kutub itu. Kalau nggak salah Finlandia atau apa gitu. Nah dia ini dibawa masuk ke tempat transmigrasi di Sumatera Selatan. Satu kali dia ada pelayanan ke Indonesia. Saudara tahu, itu ibu-ibu yang ditransmigrasi, dia berbahasa roh, tiba-tiba bahasa Finlandia. Itu luar biasa. Dan itu kejadian gitu loh. Ya, dan ternyata apa? Dia meneguhkan si hamba Tuhan yang datang dari Finlandia itu. Yang lainnya nggak ada yang ngerti, yang ngerti dia. Tuhan begitu luar biasa sekali di dalam berkarya di akhir zaman dalam mengirimkan rohnya itu. Ya. Nah, ini sedikit saja yang tadi terjadi ya. Sehingga mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? They were amazed and bewildered. They asked one another, what does this mean? Apa ini artinya? Kok mereka bisa bicara bahasa kita? Ini orang-orang Galilea. Nah, seperti itulah terjadi. Ya, ini banyak terjadi sampai hari ini pun juga masih banyak yang tercengang-cengang kalau tiba-tiba Roh Kudus itu dicurahkan dan dia membuat movement di dalam orang-orang percaya. Tetapi orang lain menyindir, ya, kan nggak semua orang percaya. Mereka sedang mabuk ya, oleh anggur manis. Ya. Ya. But some people in the crowd made fun of the believers, made fun. They have had too much wine. They drunk. Ya, mereka langsung mabuk itu. Mabuk masa dia ngomong bahasa-bahasanya orang-orang lain. Ya kan? Nah, tapi ya nggak apa-apa, itu kan pendapat orang. Ya kan? Kita kan nggak perlu mesti harus mendengarkan pendapat orang. Gitu. Nah, move on. Maka, nah ini saudara. Ya. Saya lompat saja langsung masuk ke ayat 14. Then Peter stood up with the 11 in a loud voice. He spoke to the crowd. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Pertanyaan saya untuk kita jawab semua. Kita lihat ke belakang dulu. Ya. Ini setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus ya. Sebelum itu, ini kan hari ke-50. Ya. Sesudah hari Paskah. Di hari Paskah itu kan Yesus kan mati. Hari Jumatnya. Pada hari itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
pada hari itu Petrus ditanya oleh a servant little girl, kalau dalam bahasa Inggrisnya lips, jadi berarti apa itu, seorang little girl, seorang servant lagi. Kamu kan pengikutnya Yesus. Betapa takutnya dia. Khusus Yesus, kenal juga enggak. Sampai akhirnya dia sangkal begitu rupa 3 kali pertanyaan itu. Sekarang turning pointnya, setelah dia penuh dengan Roh Kudus, lihat ini. Maka bangkitlah dia di depan orang banyak ya. Dan dia, ya apa itu, dengan beraninya. Jadi kita melihat di sini bahwa Petrus yang 53 hari yang lalu dan Petrus yang hari itu is completely different person. Nah, saya mau saudara kita buka hati kita, pikiran kita. Siapa yang memampukan ini? Inilah pekerjaan roh. Jadi sesungguhnya Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan orang percaya, memenuhi orang percaya, supaya orang percaya mampu untuk melanjutkan amanat agung. Misi daripada Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat, saya katakan 2 minggu lalu juga, pencurahan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus di bumi atau di dalam orang anak-anak percaya melahirkan gereja. Sehingga gereja ada karena gerakan dari roh ini. Yang bekerja di dalam orang percaya ini siapa? Sebenarnya Roh Kudus sendiri. Makanya di act, itu kisah para rasul, di act itu kalau dalam enggaknya, the acting daripada the Holy Spirit itself. Jadi sebenarnya Holy Spirit yang bekerja, yang memanifestasikan diri lewat kehidupan orang-orang percaya. Dan ini kan yang ditulis cuma Petrus saja. Ya kan? Ini yang dalam konteks ini kita melihat bahwa bagaimana Petrus ya itu. Orang-orang ini tidak mabuk. Ya. You think these people are drunk? No, they aren't. It's only 9 o'clock in the morning. Masa jam 9 pagi mabuk kita? Orang kalau mabuk biasanya malam. Ya benar ya. Yang ketawa-ketawa sering mabuk juga barangkali, tapi nggak di sini maksud saya. Ya. Orang-orang ini tidak mabuk karena masih jam 9 pagi. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya. Nah, dia menarik ke belakang, saudara. 2 minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa Allah berbicara baik lewat Yeremia, lewat Yesaya, lewat King David, kitab Mazmur, bahwa aku akan mencurahkan rohku supaya mereka punya hati yang baru dan roh yang baru dan lain sebagainya. Ya sudah kita dengar sama-sama 2 minggu lalu. Nah, ini yang ditarik oleh Petrus tentang nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Joel. Ya. He said, in the last days God says, I will pour out my Holy Spirit on all people. Jadi Tuhan sudah sebelumnya sudah jauh-jauh hari sudah merencanakan ya melalui beberapa nabi ya, termasuk Nabi Yoel juga gitu. Ya, jadi Petrus mengutip dari kitab Perjanjian Lama dari nubuatan Nabi Yoel bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turun-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ada hal-hal begitu Roh Kudus dicurahkan, saudara, bukan cuma kita diberikan karunia bahasa roh dan lain sebagainya, tetapi di sini pun juga, saudara, kita melihat yang sudah dinubuatkan ini bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Turunan-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Meskipun enggak semuanya kita bisa mendapatkan ini ya gitu. Tapi saya pribadi sendiri ya, bicara penglihatan, saya sudah pernah cerita mungkin dulu. Saya selama hidup ini baru cuma 2 kali mendapat penglihatan. Itu yang merubah, yang membuat saya bisa menjadi pelayan Tuhan dari nubuatan itu. Jadi sebenarnya ya karena ini masalah pribadi ya gitu. Jadi masing-masing bisa mendapatkan hal-hal yang lain. Ada yang dikasih mimpi oleh Tuhan ya dan lain sebagainya ya gitu. Dan saya bukan tukang penglihatan, saya bukan tukang mimpi juga.
Dan saya juga dulu saya nggak pernah percaya begitu-begitu. Ya kan, lu buatan, lu buat, ku buat, saya nggak percaya sama sekali saudara. Sampai Tuhan nyatakan semuanya itu. Nah seperti itu, sehingga melihat dari apa kebenaran firman Tuhan ini, sungguh sangat luar biasa sekali gitu. Ya, dan saya kalau cerita saya pribadi sendiri, mengapa ayat ini begitu kena ke saya pribadi juga pada waktu itu. Saya kalau saya boleh saksikan lagi, mungkin sebagian juga masih belum tahu. Saya kan tukang doa, ini ada istri saya, ada anak saya. Tengah malam saya selalu bangun berdoa, 2 jam, 3 jam saya habiskan. Ya, duduk bersimpuh di kaki Tuhan. Ya, waktu itu saya masih ingat sekali winter, dan saya habis pulang bekerja. Masa saya mau doa lagi, jam 11 saya baru berdoa. Masa sekarang jam 12 apa setengah 1 saya dibangunkan, bangun doa. Masa saya berdoa lagi, Tuhan saya besok pagi jam 5 pagi saya mesti kerja lagi Tuhan. Saya tidur dulu aja sebentar Tuhan. Gitu. Tapi saya tahu kalau saya nggak bangun, saudara, saya nggak akan bisa tidur sampai pagi biasanya gitu. Jadi akhirnya karena itu suara kuat sekali untuk berdoa, ya sudah saya bangun. Saya katakan begini aja, saya akan mengagungkan Engkau saja. Dan saya duduk bersimpuh, saya masih ingat sampai sekarang 8 kali saudara. Saya katakan, Engkau adalah Allah yang maha dahsyat, maha besar. Siapakah yang seperti Engkau? Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang aku sembah malam ini. 8 kali saya katakan itu, langsung pes. Belum pernah dalam hidup saya melihat seperti itu. Yang tidak kelihatan ujung pangkalnya, saudara. Satu jubah yang begitu gemerlapan, ujung kakinya nggak kelihatan, saudara. Masuk di depan ruang tamunya. Dan saya cuma terguling-guling melihat itu semua. Dan saya tidak tahu, nggak mengerti waktu itu. Jauh masih, saudara. Besok paginya saya buka firman Tuhan. Tidak tahukah engkau bahwa bumi adalah tumpuan kakiku, langit adalah singgasanaku. Bus, langsung saudara, itu kayak roh itu bicara sama saya. Yang tadi malam kamu lihat itu. Saudara, dari sejak itu saya tidak pernah punya takut lagi. Dari sejak itu completely berubah total. Saya tahu saya punya Allah, punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat sekali. Gitu. Sehingga dari situ banyak pengalaman Tuhan izinkan dalam KKR besar. Saya pernah KKR dalam 12-13 ribu di lapangan terbuka. Bagaimana Tuhan membawa, mengangkat saya seperti sampai kayak raksasa begitu, melihat mereka kecil sekali, dan Tuhan kayak ingatkan, ini loh yang engkau lihat. Dan lihat spirit-spirit itu kecil-kecil begini. Itu luar biasa sekali. Dan ini efek daripada pencurahan Roh Kudus itu. Dan itulah yang membuat mendrive myself sehingga gereja IMC ini bisa berdiri. Itu banyak sekali. Dan ini saya percaya bahwa Roh Kudus yang hidup, sehingga yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Amin. Seperti itu, saudara. Dan saya percaya setiap kita akan punya pengalaman-pengalaman pribadi, asal kita juga mau korbankan waktu untuk Tuhan. Itu. Dan saya percaya, saya selalu katakan, Tuhan bawa kita ke negara ini supaya kita bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Itu, saudara. Sehingga apa yang Roh Kudus kerjakan melalui hidup kita, sehingga saya bisa melihat sekarang anak-anak kita yang akan menjadi generasi-generasi penerus yang akan terus menjara bangsa-bangsa untuk dibawa kepada Tuhan. Kita bekerja bersama-sama, dan Roh Kudus biar yang menjadi pemimpin, Kristus yang menjadi kepala, untuk terus mengarahkan kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita, anak cucu kita, untuk menjadi alat-alat yang bisa dipakai oleh Tuhan pada hari-hari ini. Amin, saudara. Sementara dunia keadaan kayak begini, tapi orang percaya dia punya direction yang jelas. Oke, terus. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini. Ya. Dulu saudara, kalau saya bernubuat itu saya takut sekali, saudara. Saya dapat suara gitu, saya nggak berani, saudara. Memangnya siapa saya ini? Dulu begitu. Ya kan, sampai saya minta satu tanda, Tuhan kalau itu engkau berikan saya tanda. Karena saya pernah terbakar karena saya nggak mau mengeluarkan kata-kata. Dan waktu saya minta tanda, ya satu tanda, karena Tuhan juga mau kalau kita komitmen dengan Dia, dan Tuhan saya minta tanda ini, kalau ini ada tanda berarti itu dari engkau. Dan itu saya selalu buat tanda itu dengan Tuhan secara pribadi gitu. Dan begitu datang suara nubuatan, saya mulai
benar nggak ini dari Tuhan? Benar nggak ini dari Tuhan? Jangan-jangan dari saya sendiri, jangan-jangan ku buat ini. Ya kan banyak yang lu buat, ya kan? Jangan-jangan ku buat ini. Jangan sampai seperti itu. Dan kalau itu nggak akan ada efek apa-apa. Tapi saya melihat berapa kali waktu suara nubuat itu datang, begitu saya lepaskan, efeknya, dampaknya itu dahsyat sekali, saudara. Dan saudara tentu tahu apa itu banyak hal yang Tuhan bekerja lewat kehidupan kita masing-masing. Oke, move on. Lalu, nah ini saudara, salah satu dari apa itu impact daripada pencurahan Roh Kudus tadi itu. Ya, kita lompat ke pasal 4. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan. Kenapa dihadapkan? Kan mereka ditangkap. Saudara. Kenapa? Mereka dengan boldness, dengan beraninya, mereka menyatakan bahwa Yesus bangkit dari kubur. Engkau yang sudah engkau salibkan, bertobatlah engkau, berilah dirimu dibaptis supaya engkau diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Seperti itu. Jadi ini ajaran baru ini. Sesuatu yang bertentangan dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Kepercayaan yang pada waktu itu. Kok tiba-tiba sekarang Yesus. Nah ini sesuatu yang baru. Nah ini Injil, the gospel mulai apa itu diproklim. Ya. The gospel mulai dikabarkan. Injil mulai diberitakan. Sehingga ditangkaplah mereka. Nah, they had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Gitu. Ya Petrus, lihat sudah, penuh dengan apa? Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, coba lihat sekarang. Ya, dari mana keberanian itu? Tadi, ya, 53 hari yang lalu sebelum ini kejadian ini, dia seorang penakut. Seorang deserter. Tetapi sekarang, di hadapan mahkamah agama, di hadapan tokoh-tokoh, dia katakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Nggak ada takutnya lagi sudah. Sudah nggak punya takut sudah. Saya lompat saja ya. Sehingga dia saksikan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di baka ulung langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini sesuatu yang baru. Bertolak belakang dari apa yang mereka pelajari tentunya. Makanya mereka marah. Ya. Tetapi ini sesuatu yang baru. Nah, jadi Injil diberitakan dan dia mulai declare keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Wah, ini kan sesuatu yang baru. Selain di dalam dia, dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara perhatikan, dia bicara ini dalam penuh urapan. Jadi yang bicara ini adalah Roh Kudus yang memakai Petrus. Sehingga dia punya keberanian, ya, with the boldness, with briefly, ya, he spoke the truth. Bayangin. Karena kalau kita lihat Petrus yang sesungguhnya, dia kan seorang penakut. Dia takut. Saudara baca, takut ya. Ditanya sama anak kecil aja, ya pengikut Yesus ini. Saya tahu kamu bersama Yesus. Yesus kenal juga enggak. Malah dia akhirnya maki-maki nama Yesus, bayangin. Sampai ayam berkokok 3 kali. Tapi sekarang dia berbeda sekali. Kalau Tuhan bisa membuat Petrus yang seperti itu berbeda, apa Tuhan gak bisa membuat kita berbeda? Saya percaya. Kita punya chance yang sama. Siapa yang memampukan ini? Mengapa dia punya kemampuan seperti ini? Nah ini kan yang menjadi question kita kan. Coba terus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ya, saya kasih bold. Orang biasa tidak terpelajar. Ya, they were unschooled, ordinary men. Di terjemahan NASB, uneducated people. Ini orang-orang yang uneducated. Orang-orang yang gak punya pendidikan. Yang gak mungkin dia bisa bicara. Bicaranya tertata rapi. Dan berani seperti itu. Ya kan, makanya ketika melihat keberanian itu. Dan mereka mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka.
Karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus dan orang yang uneducated. Orang yang unschool. Nah ini. Dan saudara, kita melihat bahwa karena Tuhan pakai mereka, karena Tuhan mau supaya Injil terus diberitakan, karena Tuhan mau supaya amanat agung terus diproklamirkan, Dia berikan kemampuan itu. So the Holy Spirit enable them to speak boldly. Itu. Jadi sebenarnya bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi Roh Kudus yang ngedrive dia. Saya melihat ini, saudara, melihat seperti kehidupan saya pribadi aja gitu. Mungkinkah saya mau melakukan untuk membuka pelayanan di kota Sydney? Ya, ada istri saya, anak-anak saya, aduh. Pemikiran seperti itu sudah nggak pernah ada dalam hidup saya, kamu saya. Tetapi Tuhan itu bisa merubah segala-galanya. Saya rencananya ke Australia, ya pasti untuk perbaikan nasib lah. Semua lah rata-rata kita lah, yang mau sekolah kayak, yang mau apa, untuk lebih baik lah daripada Indonesia, mungkin seperti itu. Tetapi rencana Tuhan is different, beda. Maksud kita sih seperti itu, tapi maksudnya Tuhan supaya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Baru kita sadar, oh ternyata begini. Luar biasa sekali itu. Nah makanya bagaimana kita bisa meresponi ini. Gitu. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi impact, ya, karena temanya adalah the impact of the pouring out of the Holy Spirit. What is the impactnya? Ini membuat orang itu yang tadinya nggak punya pendidikan, nggak punya pengetahuan, tiba-tiba jadi orang yang berani. Tiba-tiba dia menjadi orang yang berbeda. Jadi bukannya dia lagi sekarang, tetapi ada sesuatu power yang membuat dia berubah, membuat dia berbeda. Dan kalau saudara kita ikutin terus ini, tapi saya nggak tuliskan di sana, bagaimana mereka nanti ditangkap lagi, saudara, dan mau dibunuh, saking kesalnya mereka. Kemudian satu orang, Gamaliel, kalau saudara nanti baca terus ke sana ceritanya, seorang yang dihormati oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dia katakan begini, ingat, dulu ada yang namanya Theodias. Pengikutnya ada 450 orang, membuat kekacauan juga. Tapi begitu dia terbunuh, bubar pengikutnya. Terus ada lagi yang namanya Justus. Begitu juga, banyak pengikutnya. Begitu dia mati, bubar. Tapi ini sudah mati, tapi dia nggak bubar. Malah dia semakin menjadi-jadi. Orang sakit disembuhkan, banyak buat mujizat. Saudara, biarkan saja. Kalau ini dari Tuhan, dia nggak akan bisa di stop. Salah-salah kalian melawan Tuhan. Akhirnya diterimalah itu, saudara. Ya, tapi dengan disesa, dan macam-macam. Kalau saudara lihat ke sana. Ya. Jadi Gamaliel waktu itu, yang adalah gurunya Paulus sendiri itu, ya, menasihati seperti itu. Akhirnya mereka dibebaskan waktu itu. Nah, saudara, kita coba melihat lagi. Ya. Dan ketika, nah ini setelah mereka, apa itu saudara, dilepaskan dalam penjara, kalau nggak salah masukan ini, di penjara lagi, dan teman-temannya juga berdoa. Ya, akhirnya dia juga datang ke tempat doa waktu itu setelah dilepaskan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua, apalagi? Penuh dengan Roh Kudus lagi. Jadi penuhan Roh Kudus ini bukan cuma sekali aja. Ini orang yang sama. Dia penuh lagi. Nah, kita lihat di sini, what is the impact of the Holy Spirit when the Holy Spirit pour out to us? Jelas sekali di sini, lihat. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kita melihat impact-nya, ada satu kekuatan yang mendorong mereka nggak punya rasa takut lagi, dan dengan beraninya memberitakan, menjadi saksi. Dan ini adalah dorongan yang kuat sekali, saya percaya, karena saya juga mengalami itu.
yang nggak bisa ditahan. Kalau nggak salah Yeremia yang berbicara bahwa seperti api di dadaku menyesat sekali kalau aku tidak lepaskan itu, kata-kata firman itu. Seperti itu. Nah, inilah, jadi kita melihat satu sisi lagi, the impact of the pouring out of the Holy Spirit to make the believer bravely, boldly, berani, tidak takut lagi untuk menjadi saksi. Itu. Nah, saudara, kadang-kadang kita ini kan melihat kepada diri kita. Saksi, nanti dulu siapa yang mau dengar saya. Nah, biasanya kita mengecilkan arti kita. Gitu. Kita lupa bahwa sesungguhnya kalau kita sudah diberikan beban, itu berarti Roh Kudus sedang berbicara kepada kita supaya kita bisa menjadi saksinya. Satu kali saudara, saya dulu ya, ada seorang yang dekat sekali dengan saya gitu. Dia punya kesaksian luar biasa. Saya katakan, wah ini Tuhan mau supaya kamu ini bisa jadi saksi. Wah aku saksi, nggak mungkin orang Surabaya kalau ngomong gitu. Terus nggak mungkin aku ngomong nanti di atas mimbar aku malah nggak bisa ngomong, malah aku bisa gimana gitu. Oh enggak, saya percaya enggak, karena saya dengar kesaksian kamu ini luar biasa. Ayolah kamu naik. Nah benar saudara, waktu naik itu saya dipaksa-paksa sama mungkin saya Yongki waktu itu, karena dia lebih tua dari saya. Sambil dia tutup mata, dia nggak berani buka mata sama sekali. Tapi begitu dia ngomong saudara, waduh, dan benar-benar urapan sekali. Nah itu. Jadi sebenarnya apa? Kita ini, Tuhan tuh mau setiap kita itu bisa berfungsi sebagaimana. Ya, jadilah saksi-saksi itu, pergilah jadilah saksi itu. Untuk jadi saksi ya mesti nggak mesti harus naik di mimbar begini. Tetapi bagaimana untuk jadi saksi itu kita bisa membagikan apa perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nggak usah yang macam-macam mau apa itu memberitakan firman bagaimana. Itu terlalu jauh nanti, ya kan? Itu nanti ada waktu-waktunya. Tetapi yang penting kesaksian, menjadi saksi di sini adalah kesaksian hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah melakukan perbuatan besar kepada kita. Itu kesaksian yang hidup, saudara. Dan semalam juga waktu di Bible Study, ya, pembicara dari Jakarta semalam itu ada yang ngomong begini, ya, memang kita cukup ramai sekali semalam tentang bagaimana kita ini bisa membedakan, ini temanya kita, suara roh dan suara setan. Nah, dari singkat ceritanya, saudara, kita melihat bahwa tidak cukup cuma kita itu membaca firman tiap hari dan punya relationship dengan Tuhan saja, tetapi tidak ada doing something yang bisa menjadi saksi, nah, atau melayani atau apa gitu. Nah ini yang satu orang menyimpulkan ke sana, dan saya yakin, saya percaya benar juga yang dia katakan gitu, karena kita sudah kuat dalam firman, kita sudah ngerti firman, kita punya relationship dengan Tuhan. Dan itu pasti dengan relationship itu akan Tuhan taruh dalam hati kita supaya kita bisa melakukan sesuatu. Dan kalau Tuhan sudah taruh dalam hati kita, saya percaya Tuhan yang mampukan kita bicara. Gitu. Nah jadi semalam, wah luar biasa sekali gitu. Nah kemarin sore saya juga bicara dengan seseorang. Saya melihat bahwa, wah ini orang bisa jadi saksi luar biasa sekali gitu. Waktu saya tanya, Pak nanti satu kali beri kesaksian, waduh jangan Pak. Nah, saya tahu juga bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan sesuatu, karena saya dengar itu saya dapat kekuatan gitu. Saya dengar itu, wah ini dahsyat sekali gitu. Kesaksian ini hidup sekali gitu. Karena apa? Memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi selama kesaksian itu memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kita gain something, ya. Bukan untuk supaya kita dipuji, bukan kita supaya populer dan lain sebagainya. Itu pasti yang mendengar itu pasti dikuatkan. Karena orang sudah mau menyaksikan, waduh Tuhan begitu baik ya. Tuhan luar biasa ya, dan lain sebagainya. Saudara bayangkan kalau saudara sudah mau mati, ya kemudian dikasih kesempatan untuk hidup, atau saudara sudah di meja operasi, saudara yang nggak tahu, yang dokter katakan suruh turun tangan, kalau mati kamu nggak bisa nuntut dan lain sebagainya. Tiba-tiba saudara dikasih hidup. Coba bayangkan, apa enggak ini? Aduh Tuhan luar biasa. Dan saya bicara sama dia, ngomong Tuhan berikan saya kesempatan untuk hidup, saudara, dan luar biasa gitu. Dan ini adalah sesuatu hal yang memuliakan Tuhan gitu.
Nah inilah saya percaya bahwa setiap kita digerakkan untuk menjadi saksi. Karena kesaksian di sini lihat dari bahasa roh apa, semuanya itu membesarkan nama Tuhan gitu. Nggak ada untuk gain to ourselves gitu. Nah ini saudara, dan saya melihat bahwa Roh Kudus bekerja sangat dahsyat sekali di hari akhir ini, balapan. Cepat-cepatan saudara, mau masuk neraka atau masuk surga. Karena Tuhan sekali-kali tidak ingin, saudara, dari pertama 2 minggu lalu juga. Mengapa dia ingin curahkan rohnya? Karena ingin setiap orang selamat. Tidak ingin satu orang pun masuk ke dalam hukuman kekal. Tuhan ingin semua selamat. Amin. Nah, tapi untuk mencapai ke sana, kan perlu saksi. Ya nggak mungkin Tuhan datang, oh iya anakku. Ya memang bisa, kalau ada yang orang-orang yang memang sangat keras kepala, dia datang langsung kan banyak gitu. Pemimpin agama yang ini didatangi langsung, waduh Isa datang, macam-macam ya kan. Tetapi yang biasa-biasa aja lah, yang kasat mata aja. Bukankah Tuhan pakai setiap kita? Bukankah Tuhan mau supaya kita yang sudah menerima keselamatan ini bisa jadi saksi. Dan jangan pernah takut. Karena apa? Roh Tuhan yang ada dalam kita, Parakletos. Ingat Parakletos, aku berikan kepadamu seorang penolong, Parakletos. Seorang penolong, saya sudah jelaskan. Parakletos itu bukan cuma penolong, tapi dia penghibur, dia pemberi kekuatan, dia penasehat. Dia yang mengarahkan kita, dia yang memimpin kita. Nah ini kita belajar kepekaan itu. Sehingga hidup kita bisa berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Ya. Nah, terus dulu, ini makanya terakhir. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Coba kita cerna sedikit saja. All the believers were one in heart and mind. Berarti apa? Ada unity. Roh Kudus datang memenuhi setiap kita supaya kita hidup dalam unity. Amin. Supaya kita hidup ada saling pengertian satu dengan yang lain. Supaya kita one mind, one heart. Tidak memecah-mecah enggak. Tapi one heart, one mind. Satu. Apa? Bahkan waktu itu sampai sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Bukan kepunyaan sendiri, tapi siapa yang butuh. Ada kebutuhan-kebutuhan di antara kita. Dan berarti apa? Roh Kudus dicurahkan memberikan impact kepada orang-orang ini. Spirit of unity. Spirit of love. Mengasihi. Nah, ya, jadi Roh Kudus dicurahkan. Saudara, perhatikan dari apa yang kita dengar tadi. Dia memberikan kekuatan. Dia memampukan kita untuk menjadi saksi. Tidak takut-takut lagi dalam keadaan apapun juga. Sehingga orang-orang terakhir, ini kan orang uneducated. Wah ini kan orang unschooling. Tapi kok bisa begini dia? Nah, ada keberanian. Ada kemampuan. Ada hikmat yang Tuhan berikan. Melewat rohnya. Kemudian dia memberikan spirit yang mempersatukan. Sehingga kalau ada yang kekurangan, ringan tangan. Ada love yang beroperasi di sana. Amin saudara. Ini luar biasa. Ini gereja mula-mula. Kita akan kembali kepada gereja mula-mula juga. Lihat aja sekarang lockdown. Melbourne sekarang udah tutup lagi, ya kan? Lockdown lagi. Terus yang bagaimana kita ini nantinya kan kita nggak tahu. Akhirnya kita akan kembali kepada gereja mula-mula. Gereja yang tanpa gedung gereja lagi, tanpa batas, tanpa dinding, ya kan? Di antara orang-orang percaya. Saya rasa seperti itu juga nanti. Ya kan kita nggak tahu. So what happening in this world? Tapi saudara, marilah pada hari-hari ini kita terus bahwa roh yang dijanjikan kepada kita untuk menemani kita, untuk menyertai kita. Yohanes 14:16. Aku akan kirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa, supaya dia tinggal beserta denganmu dan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Ingat, yakinkah kita bahwa roh Tuhan ada dalam kita, menemani kita, menyertai kita, beserta kita, memampukan kita, memberikan spirit of love, spirit of brief, spirit of boldness, dan lain sebagainya. Oke. Summary. The impact of the outpouring of the Holy Spirit. Kita sudah lihat tadi apa? The Holy Spirit will encourage, will enable believer to speak the word boldly, briefly. Yang kedua,
To give believer power and wisdom. Ada kekuatan, ada hikmat. Sehingga nggak ngawur. Orang yang benar Roh Kudus nggak mungkin ngawur. Nggak mungkin dia salah. Karena roh ini akan ngedrive kita kepada kebenaran. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, kuasa dan hikmat kepada kita. Sehingga waktu kita berkata-kata ada hikmat. Yang kadang-kadang kita nggak tahu, kok bisa saya ngomong begitu ya. Ya seringkali saya rasakan seperti itu, kok bisa ya saya ngomong seperti itu ya. Nah seperti itu saudara. Dan kita tahu bahwa yang ada dalam kita, the Holy Spirit speak through us. Amin. Yang ketiga, to empower believer to be his witnesses. Jadi waktu Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada aku, dan pergilah engkau jadikan semua bangsa muridku dan ajarkanlah seperti yang aku ajarkan kepadamu. Waktu Tuhan mengatakan ini, dia nggak mungkin dia meninggalkan kita sendiri. Dia memperlengkapi kita. Dia menyertai kita. Sudah ada banyak hal saudara. Saya kalau saksikan ini semua sudah waktunya sudah terus berjalan. Nanti kalau Tuhan izinkan minggu depan kita terus bongkar lagi apa pekerjaan roh ini, impactnya kepada kita. Ya. Yang keempat, to unite, menyatukan, mempersatukan, to make believer to live in one heart and one mind, sehingga kita bisa satu hati, satu pemikiran, sama. Kita berkumpul, yuk kita doing it, ayo, ada kesatuan. Amin. Itu saudara. Dan saya percaya bahwa roh Tuhan hari-hari ini, ya memang kita semuanya punya free will. Masalahnya ini yang saya katakan seringkali free will ini. Terserah kita. Kita mau mengikuti suara roh atau mengikuti suara hati kita sendiri. Ya, terserah. Kan Tuhan gak pernah paksa kita. Ya. Adam dan Hawa sudah dikasih tahu semua. Mau kamu apakan, mau kamu makan. Satu aja jangan. Yang satu itu jangan. Coba bayangkan, ini manusia seperti itu. Jadi kita punya free will. Allah itu berdaulat. Itu yang dicaplok juga. Nah itu serakannya manusia kan di situ. Ya kan? Apa Tuhan nggak bisa nampel? Jangan anakku. Tapi Tuhan kan nggak mau seperti itu. Nah kembali sekarang dengan kita. Why God brought us to come to this country. Saya tergetar hati saya kalau ngomong ini. Mengapa Tuhan membawa kita ke negara ini? Apakah cuma asal-asalan asal karena kita mau sekolah atau kita mau bekerja atau kita mau perbaikan nasib? Mungkin kita punya hati itu. Tapi jauh-jauh hari Tuhan sudah punya program rencana untuk kita semua. Supaya kita bisa jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Saya rasa itu yang bisa kita dengar pagi hari ini saudara. Dan musician singer saya undang untuk bisa bangkit. Ada lagu lama saudara. Saya nggak tahu saudara masih ingat nggak. Dulu saya suka sekali nyanyi lagu ini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Doakan banyak saudara kita yang sakit juga yang nggak bisa datang hari ini, yang berhalangan banyak sekali. Kau hadir di sini. Oh yes Lord. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau
hati kita. Menyembahmu Yesus, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sementara musik mengalun, Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita, arahkan pandangan mata rohani kita tertuju kepada Dia. Ingat saudara, begitu besar kasih Allah pada kita. Dia tidak ingin tinggalkan kita seorang diri. Dia tidak ingin tinggalkan kita lonely. Karena Dia tahu tanpa rohnya kita akan kesasar. Without His Spirit we will miss the way. Therefore He sent His Spirit to reside in us, to live in us, and be with us. Jangan pernah takut dalam menghadapi hidup ini. Percayalah. Firman-Nya iya dan amin. Yesus katakan, lebih baik aku segera naik supaya aku bisa mengirimkan apa yang janjikan Bapa kepadamu. Tuhan Yesus sudah naik, dan saat ini Roh Kudus yang ada, yang sedang beroperasi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ingat saudara, saudara dan saya bisa datang pagi hari ini karena ada dorongan dari Roh yang membawa kita untuk bisa beribadah kepada Bapa. Kadang-kadang hal-hal yang sepele, hal yang kecil kita nggak sadar bahwa sebenarnya Roh Kudus mengajak kita, mendirect kita, memimpin kita, mengarahkan kita. He lead us. He show us the way, the light, the truth. Tuhan, kami hanya bisa bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Ketika Engkau melihat manusia jatuh dalam belenggu dosa, hidup dalam kegelapan, dengan berbagai cara Engkau sudah kirimkan para nabi, para hamba-hamba-Mu, sampai akhirnya Tuhan Yesus Engkau sendiri yang harus turun dan menjadi manusia dan mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Sungguh kami tidak bisa membayar apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami, Tuhan. Tapi biarlah pada pagi hari ini kami mau buka hati kami, supaya apa yang menjadi janji-Mu nyata dalam setiap kehidupan setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Di depan kami juga ada perjamuan kudus. Father, I pray, Tuhan, hamba berdoa untuk roti dan anggur, darah dan tubuh-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Semuanya Engkau lakukan supaya setiap kami tidak menerima penghukuman, supaya setiap kami yang mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan itu, keselamatan yang dicari-cari. Dan keselamatan itu seperti yang Petrus katakan,
Tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan di bawah kolong langit kecuali dalam nama Kristus Yesus. Father, thank you. Dan biarlah sebentar kami bagikan roti dan anggur ini. Kekudusan-Mu ada Tuhan. Perjamuan ini akan mempersatukan kami. Darah-Mu, tubuh-Mu terpecah-pecah, darah-Mu tercurah, supaya setiap kami umat-Mu menjadi satu, hidup dalam kasih, mengerti jati diri kami masing-masing, dan tahu tugas kami, untuk apa kami ada di dunia ini. Mari Bapa berbicara terus lebih dalam. Thank you Lord Jesus. Thank you. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saudara silakan. Bapak atau ibu bisa mengambilkan untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak tidak usah ke sini, tapi kalau bapak ibu mau mengambilkan anak-anaknya silakan. Kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami. Tinggi dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ada yang belum dapat saudara? Kalau ada silakan angkat tangan. Saudara silakan buka dulu.
sudah dibuka, saudara bisa kita angkat tangan kanan kita. Mari kita hadapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau ingat saudara, apa yang Dia sudah lakukan. What He has done for us 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu. Dia korbankan hidupnya. He sacrificed His life just only for our sins, our transgression and our iniquities, supaya kita layak menerima anugerah keselamatan, supaya setiap kita tidak masuk ke dalam penghukuman kekal, tapi bisa hidup bersama dengan Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, saudara, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. On the night Lord Jesus, He was betrayed. He took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Saudara, Dia katakan, inilah tubuhku yang diperuntukkan bagimu, diserahkan untukmu, supaya engkau ingat akan aku. Marilah kita ingat bahwa Allah itu sudah menjadi manusia berkorban bagimu dan bagiku, saudara, bagi keluarga kita, bagi orang-orang berdosa. Terima kasih. Kita ucapkan dari dasar hati kita, katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kita makan, terima kasih. Thank you Lord Father, thank you Lord Jesus, thank you so much Lord. Terima kasih. Dan kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita buka cawan, saudara. Tutup cawan, kita buka. Dan kita angkat tinggi tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. In the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. The new covenant in my blood. Remember, in my blood, in Jesus' blood, there is covenant. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord is dead until He comes again. Saudara, ingat saudara baik-baik. Kita adalah orang-orang perjanjian. Kita umat perjanjian. Lewat darah Yesus ini, kita diikat dalam perjanjian baru, the new covenant. Kalau kita sudah diikat dengan the new covenant, dengan darah perjanjian ini, adakah satu kekuatan yang bisa menyentuh kita di luar kehendaknya? Tidak ada, saudara. Seperti Tuhan memagari Ayub waktu itu. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Setan tidak bisa mengusik dia, menyentuh dia. Yakini, percayalah bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus ini. Kuasa yang membuat kita menjadi umat perjanjian. Yang tadinya kita tidak layak, dilayakkan oleh darah Yesus, oleh kematiannya, oleh pengorbanannya. Dan waktu kita minum, saudara, darah ini mengalir masuk dalam tubuh kita, mengalir di dalam aliran darah kita, dan Dia akan merestorasi tubuh kita. Dia akan menyembuhkan luka-luka kita. Dia akan memulihkan kita. In the name of Jesus, there is power. There is power of forgiveness. There is power to heal. In the name of Jesus, yakini, imani, percayai
Dalam nama Yesus ada pengampunan, ada kasih, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dalam nama Yesus tidak ada satu kutukan, satu apapun juga yang mampu untuk memisahkan kita dengan kasih Kristus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Katakan thank you Lord. Dia sudah mengampuni kita. Demikian juga dia katakan, ampunilah kalau ada saudaramu yang bersalah. Ampunilah saudara, kalau ada suami istri saling tidak enakan, ampuni satu dengan yang lain, ampuni dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, dengan siapa saja. Karena kita mau minum, kita nggak mau ada kutuk di dalam perjamuan ini, tapi ada berkat bagi kita, berkat kehidupan, berkat kelimpahan dalam Kristus Yesus itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Mari kita minum. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Jesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kita nyanyi medley. Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya. Haleluya. Sucikan dari dosa, bebaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami adalah umat-umat Tuhan yang Engkau Tuhan yang pilih Tuhan, yang Kau sudah tebus Tuhan melalui darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu yang sekarang ada dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan terus bekerja, hidup dan bergerak melalui kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberi Tuhan. Biarlah kami Tuhan memberi dengan hati kami yang penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Engkau sungguh sudah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan acara selanjutnya Tuhan ya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
tangan sama-sama ya. Ya, Tuhan bibit untuk Bapak Ibu bisa tanam, tapi yang dicatat di sini ada 20 kakak. Saya panggil nanti semuanya ke depannya. Kalau tidak ada berarti tidak dapat. Karena ini di gereja jadi mesti ada. Satu orang satu paket. Jangan lupa satu orang satu paket. Rapat. Ya, ya. Kasih begini. Ya. Foto. Kameramen. Serahkan jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya, kamera. Ya. Ada 20. Kasih di sana kamera di sana. Sana foto. Coba lihat sini, lihat sini. Ya. Oke. Itu satu. Masih satu. Oh ini Pak, ini belum. Ya. Teman-teman berdiri di belakang. Teman-teman berdiri di belakang. Ibu pendeta nanti ya Allah. Ini kita selalu mau kirim ke sana. PNC Church Sydney, Australia, yang sudah membantu jemaat. Kami atas nama jemaat, majelis jemaat, semua kami yang ada dalam rumah Tuhan malam hari ini di jemaat di Bethesda Supa, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk ENC Church Sydney Australia yang telah bersedia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong jemaat Tuhan di sini yang terdampak pada Seroja pada tanggal 4 dan 5 April yang lalu. Tuhan akan menolong dan memberkati ENC Church dan semua hamba Tuhan di sana untuk terus menjadi satuan berkat bagi kita. Shalom. Ya, terima kasih Banyuwangi dan semua jemaat yang sudah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada di NTT. Mereka biasa sedangkan dan tanaman-tanaman yang ada di kebun. Yang hari ini mereka sudah menerima bibit, ada sayur, ada tomat, ada lombok, ada kangkung. Mereka mulai untuk menentukan kehidupan mereka. Terima kasih untuk Pak Pendeta Yogi yang dengan jemaatnya yang sudah menjadi berkat bagi NTT, terutama gereja Bethesda Supa. Tuhan memberkati. Shalom. Yang bergerak di bidang hortikultura, dan ini kami akan bagi untuk semua mendapat, ya, semua mendapat bantuan bibit ini. Ada beberapa macam bibit yang kita terima dari Sydney, Australia, dan itu kita bagi untuk semua dapat berkat Tuhan, ya, untuk kita tanam supaya meningkatkan ekonomi kita, pulihkan kembali ekonomi kita. Mungkin itu yang saya sampaikan dan baik, terima kasih. Saya atas nama masyarakat di Santiago Beto mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara kami EMC Church Sydney yang telah membantu kami, memberikan kepada kami bibit untuk bisa menanam di desa Santiago Beto dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa Santiago Beto, karena kemarin mendapat seroja di desa Santiago Beto. Terima kasih jemaat Tuhan yang berada di Australia.
yang telah membantu dan peduli kami Kristen Ekumenik. Semoga Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Masih ada lagi saudara yang masih dibagi-bagikan dari video, masih terus akan dikirimkan, dan semua apa yang kita sudah persembahkan ya bisa untuk menolong mereka yang tadi dikatakan kena seroja tadi, kena seroja hancur semua ya, dan mereka perlu ya kita bantu bibit-bibit buah sama sayuran ya, kita bagi rata dari beberapa desa yang paling parah gitu. Jadi tim kita yang ada di NTT bergerak untuk bisa melakukan itu semua. Dan nanti kalau border sudah buka, kita bisa ke sana ya. Dan ada beberapa saudara yang mau ikut juga gitu. Sudah ngomong sama saya, nanti kalau saya mau ikut. Nah saudara, saya rasa itu saja dan kita akan akhiri. Saya undang yang berulang tahun pada bulan ini supaya bisa maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Trisno nggak ada, Jocelyn, Kristal juga nggak ada, dia lagi holiday. Tolong dipanggilkan yang ulang tahun supaya bisa maju ke depan, kita segera akhir. Jocelyn, Vanessa, banyak yang nggak hadir sih ya. Bapak Mimin juga ulang tahun kemarin. Vanessa hari ini, ada William, Roy, Liam nggak hadir, Kenneth juga nggak hadir. William juga nggak hadir, Ibu Lisa juga nggak ada, ya banyak yang nggak hadir hari saudara. Yang hadir aja, yang ada kita berdoa, yang tidak hadir ya kita doakan juga. Kita bagi berdiri dan kita akhiri. Dan saudara, kayaknya sih selama bulan Juni ini ya kita buat satu kebaktiannya dulu ya. Gitu. Jadi kita start 9:15 aja, satu kebaktian aja. Nah, anak-anak juga belajar bahasa Indonesia juga. Ya, nanti bulan Juli baru kita start lagi English and Indonesian gitu. Dancing My Soul.
bagi Dia, King of King and Lord of Lord, the Creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Lord, how great You are. Thank You for Your leading this service from the beginning until the end. And every one of us are blessed by You. Thank You, Father. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga sebagai saudara, sebagai family, kami juga melihat saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun umur mereka, yang berarti juga kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan mereka dan berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada bulan Mei, dan pada hari ini juga Tuhan, Vanessa yang berulang tahun pada hari ini juga, dan saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei. Hamba berdoa untuk mereka semua. Bapak Trisno yang tidak bersama kami saat ini, Jocelyn saudara yang ada di depan kita, juga Mary Chang yang nggak bersama, Crystal juga nggak ada, dan Harrison, Ibu Lisa, William Chang, Roy, Liam tidak ada hari ini, dan Kenneth juga tidak ada, dan juga Bapak Mimin. Tuhan, nama-nama yang sudah kami sebutkan dan saudara kami yang sudah berdiri di depan sini, kami semua bersama-sama mengangkat tangan untuk Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang jadi rencana Tuhan, jadilah dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Rencana-Mu begitu indah, begitu baik, begitu luar biasa Tuhan. Dan segala perkara yang bukan daripada-Mu, aku tolak dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu Tuhan, bahkan sebagai umat perjanjian, as the new covenant people, biarlah jadilah sesuai dengan rencana-Mu. Pagar yang daripada-Mu turun Tuhan, seperti Magari Ayub, itu ada dalam setiap anak-anak-Mu, khususnya mereka yang berulang tahun. Biarlah mereka Tuhan terus boleh Tuhan melakukan banyak hal-hal yang luar biasa untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Memberikan kepada mereka Tuhan kekuatan, memberikan kepada mereka Tuhan hati yang selalu taat dan takut akan Engkau. Biarlah mereka juga menjadi berkat dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berkati dalam sekolahnya, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apa saja yang mereka kerjakan, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka terus akan bertumbuh semakin kuat. Tuhan, mereka akan berakar semakin dalam. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan, Roh Kudus, beracara dalam kehidupan mereka. Engkau sendiri sebagaimana janji-Mu ya Bapa, mencurahkan Roh-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Dan mereka terus akan bergerak untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi sebelumnya kami ingat juga ada banyak saudara kami yang tidak sempat hadir pada hari ini. Sebagian yang sakit. Tuhan, kami berdoa, biarlah kesembuhannya daripada-Mu ada pada mereka. Ingat Fani, Kenneth, juga Yunike, dan saudara kami yang lain-lain Tuhan. Kami juga ingat akan mama daripada Pak Yakub yang juga sedang sakit juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang lain-lain yang tidak kami sebutkan, yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melawat semuanya. Dan biarlah kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan itu boleh ada dalam setiap anak-anak-Mu. Sehingga minggu depan kami dipertemuan kembali dengan suasana yang lebih indah. Dan akhirnya kita angkat tangan kita, kekasih-kekasih Tuhan. Betapa luar biasanya rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sebagaimana Allah katakan, apabila kita tetap setia, taat, melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya, melakukan firman-Nya, maka Dia tegaskan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, Tuhan katakan, aku akan menyertai-Mu, aku akan melindungi-Mu, dan aku akan memberkati-Mu, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Dan firman-Mu berlaku untuk setiap kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemana saja kita akan pergi, kita tinggalkan ruangan ini, bawalah bersama-Mu, diberkatilah dalam setiap kesehatan-Mu, diberkatilah your financial, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah sekolah-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. 换句话说